hari ini untuk Bapak dan Ibu yang memungkinkan untuk bisa open cam, boleh menggunakan virtual background yang sudah kita sediakan, yang sudah kami sediakan, boleh di-download terlebih dahulu, ada di kolom chat live Zoom. Oke, baik. Dan izin Bapak dan Ibu yang memungkinkan untuk bisa open cam, boleh open cam terlebih dahulu. Kita akan dokumentasikan kegiatan kita di hari ini. Oke, di sini udah ada Ibu Rusni ya dari Isdikya Raha, ada Pak Ahmad, ada Pak Nuwo dari Istata Raden Wijaya, ada Pak Dimas, ada Pak Alfrian dari STEMIKUERA, ada Pak Nindin dari USKM, Pak Anhar dari STII Balikpapan. Oke, ada Ibu Retna. Mungkin boleh Bapak dan Ibu yang lainnya, jika memungkinkan untuk bisa open cam, boleh open cam terlebih dahulu untuk kita dokumentasikan terlebih dahulu kegiatan kita di hari ini. Oke, Bapak dan Ibu, ini Ramadan hari ke berapa ya, Kang Iqbal ya, hari ke berapa ya sekarang Ramadan? Ketujuh ya, ketujuh. Semoga masih semangat ya Bapak dan Ibu di hari Ramadan ketujuh ini. Semoga kita juga selalu senantiasa diberikan kesehatan selama bulan Ramadan ini ya untuk Bapak dan Ibu yang sedang menjalankan ibadah puasa. Oke, siap. Oke, oke. Di slide pertama ya, kita cek slide kedua aman. Oke. Oke, baik. Oke, baik. Tim mungkin boleh dibantu ya untuk didokumentasikan terlebih dahulu dari Bapak Ibu di slide pertama. Oh, hari ke-8, hari ke-8 ya kita sekarang Ramadannya. Semoga di selama bulan Ramadan ini kita tetap produktif ya Bapak dan Ibu. Mungkin nanti di minggu ketiga bulan Maret tuh mungkin udah ada kampus-kampus yang libur juga ya. Jadi kita produktifkan, maksimalkan di minggu-minggu ini gitu ya sampai dengan nanti saat akan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Oke, baik, tim boleh didokumentasikan terlebih dahulu untuk slide pertama. Oke, baik. Semuanya sudah aman ya kamera. Oke, Ibu Aprila masih diskusi sepertinya. Oke, siap. Oke, siap. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Di slide kedua. Oke, baik. Ada Pak Rivaldo, Ibu Kristika, Bu Siti, ada dari Politeknik Perikanan Negeri. Oke, siap. Oke, satu, dua, tiga. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk bisa open cam ya di hari ini sudah kita dokumentasikan juga. Sebelumnya Bapak dan Ibu, izin untuk saya share screen terlebih dahulu. Baik, sebentar. Harus pakaian. Oke. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak sekali lagi Bapak dan Ibu untuk partisipasi bergabung di hari ini walaupun di bulan Ramadan tapi tetap masih pada semangat ya untuk bisa join dan simak expert series di hari ini. Nah, di hari ini tuh expert series di sesi kedua ya di tahun 2026. Seperti yang Bapak dan Ibu sudah ketahui bahwa di hari ini kita akan membahas mengenai optimalisasi menu kegiatan yang ada di si Akad 4.0. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas? Nah, kita akan bahas mengenai pengelolaan kegiatan akademik, seminar, dan juga sertifikasi dalam satu sistem yang terintegrasi ya ini di dalam si Akad 4.0. Nah, mungkin nanti Anggi juga tidak sendirian, ada juga Kang Iqbal ya yang akan memaparkan atau langsung sharing mengenai bagaimana menu kegiatan yang ada di si Akad 4.0 ini. Nah, next selanjutnya kita akan apa ya sharing bareng di hari ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya bahwa di hari ini kita akan membahas mendalam mengenai pemanfaatan fitur menu kegiatan mahasiswa yang ada di si Akad 4.0. Nah, mungkin Bapak dan Ibu sebelumnya sudah mengetahui apakah menu-menu yang ada di si Akad 4.0 itu ada apa aja sih? Karena kan yang ada di si Akad 4.0 itu menu atau fiturnya itu banyak ya. Mungkin ada yang sudah
sudah ngeh gitu kalau di si Aka tuh ada menu ini, ada juga yang baru mengetahui hari ini. Nah, di menu kegiatan yang ada di si Aka 4.0 ini meliputi ada kegiatan akademik, seminar, sertifikasi, serta banyak lagi yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu gitu ya dari menu-menu yang ada di si Akad 4.0. Nah, harapannya dari kami ingin Bapak dan Ibu setelah mengikuti pelatihan ini di perguruan tingginya masing-masing dapat memperoleh pengetahuan yang mendalam gitu mengenai penggunaan fitur kegiatan serta dapat berkonsultasi mengenai kendala yang ada di sistem kami. Seperti yang Bapak dan Ibu sudah ketahui juga ya bahwa kami itu ada WhatsApp group juga di mana di WhatsApp group itu kita dapat berkomunikasi mengenai kendala-kendala atau ada hal yang ingin dikonfirmasi mengenai sistem. Oke, baik. Next slide. Nah, sebetulnya untuk training series ini sangat diwajibkan untuk Bapak dan Ibu, khususnya mungkin untuk staf akademik, untuk operator yang biasa mengoperasikan si akad, dan juga bagian umum, serta penanggung jawab yang memang berkaitan dengan bidang yang terkait. Nah, dengan diselenggarakannya pelatihan ini, diharapkan perguruan tinggi atau kampus Bapak dan Ibu dapat mengoptimalkan fitur, khususnya fitur kegiatan melalui si Akad 4.0 ini. Tujuannya sebetulnya untuk mempermudah proses berbagai kegiatan yang perlu diikuti bagi mahasiswa-mahasiswi di kampus Bapak dan Ibu. Mungkin sambil Anggi cek ya, apakah Bapak dan Ibu sudah aktif gitu ya. Ada 79 partisipan yang bergabung di hari ini. Boleh bantu jawab di kolom chat, apakah Bapak dan Ibu sebelumnya sudah mengetahui fitur kegiatan yang ada di si Akad 4.0 atau sudah pernah coba atau sudah ada yang pernah menggunakan? Boleh bantu jawab di kolom chat live Zoom ya Bapak dan Ibu sambil Anggi mau cek nih apakah Bapak dan Ibu sudah aktif untuk bisa menyimak tema expert series kita di hari ini atau masih menyimak atau ada sambil menyambi kegiatan lainnya. Oke, sambil Anggi baca ya. Belum coba. Sudah tahu tapi belum coba. SKPI apakah termasuk? Oke, baik Pak Alfu, nanti kita akan jawab ya di sesi saat masuk materi. Belum coba. Oke, siap. Oke, ternyata banyak yang belum coba juga ya mengenai fitur kegiatan yang ada di si Akad 4.0 ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, kita next slide. Nah, mungkin kita recall atau kita bahas mengenai sebenarnya apa sih kendala atau problem yang biasa dihadapi gitu ya. Biasanya gak sedikit mahasiswa gitu. Kadang lagi juga dulu waktu ngampus tuh kadang suka ketinggalan informasi apa aja sih info-info yang ada di kampus gitu kan. Mungkin Bapak dan Ibu juga mahasiswa atau mahasiswinya tidak sedikit yang mengeluhkan kurangnya informasi terkait kegiatan yang diselenggarakan kampus mulai dari mungkin tidak mengetahui alur pendaftarannya seperti apa, jadwal kegiatan yang ada di kampus itu apa saja. Mungkin itu terjadi karena keterbatasan media informasi yang ada di kampus mungkin ya Bapak dan Ibu. Nah, masalah ini tuh sebetulnya bisa berdampak serius juga ya terhadap apa ya sistem yang ada di kampus atau terhadap mahasiswa atau mahasiswi Bapak dan Ibu di kampus Bapak dan Ibu tersendiri gitu karena apa ya dapat menurunkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan yang perlu diikuti tetapi mereka tidak tahu informasinya gitu. Nah, maka dari itu sangat penting untuk Bapak dan Ibu apalagi Bapak dan Ibu yang memang sudah menggunakan sistem si Akad 4.0 dari materi Suteki untuk bisa memaksimalkan fitur kegiatan mahasiswa yang terdiri dari seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal terdiri dari kegiatan akademik, seminar, dan sertifikasi dengan mungkin kebijakan-kebijakan yang dapat disesuaikan oleh kampus Bapak dan Ibu masing-masing. Nah, melalui fitur ini, kampus sebetulnya bisa memfasilitasi mahasiswa untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan yang diadakan secara berlangsung oleh kampus dan mahasiswa juga dapat mendaftarkan dirinya melalui si AK 4.0 dengan fleksibel sehingga mampu meningkatkan apa ya awareness dan kualitas layanan akademik. Jadi mungkin nanti Bapak dan Ibu yang belum mencoba menggunakan fitur kegiatan akademik ini dapat dicoba setelah ini. Oke, oke seperti yang diketahui gitu ya Bapak dan Ibu dalam suatu kegiatan mahasiswa yang diadakan itu pasti memiliki kebijakan-kebijakan yang ditentukan sepenuhnya gitu oleh setiap
perguruan tinggi. Nah, mungkin Bapak dan Ibu, kita akan fokus gitu ya di hari ini dengan banyaknya fitur yang ada di Siakat, tapi di hari ini kita akan fokus untuk membahas fitur kegiatan akademik. Oke, baik sebentar. Izin ya untuk kepada Ibu yang di Anggi mute terlebih dahulu agar Kak lebih fokus untuk bisa mengikuti kegiatan expert series di hari ini. Oke, nah mungkin seperti yang tadi disebutkan gitu. Jadi kegiatan akademik itu sebetulnya ada fitur apa aja sih? Nah, nanti mungkin akan dibahas lebih lanjutnya oleh Kang Iqbal ya. Tapi ini Anggi akan bahas atau kupas sedikit gitu mengenai fitur apa aja sih yang ada di kegiatan akademik. Nah, nanti tuh ada fitur pendaftaran, terus ada fitur cari peserta juga, ada fitur untuk menentukan waktu dan kuota juga. Nah, selain di fitur akademik juga ada fitur seminar, di mana fitur seminar ini Bapak dan Ibu dapat menambahkan peserta, tambah potongan mungkin ya, jika ada biaya dan sebagainya, ada update kehadiran, ada proses resume juga. Lalu ada fitur sertifikasi, di mana fitur sertifikasi ini terdapat fitur-fitur lagi di dalamnya seperti tambah peserta, tambah potongan, update kehadiran, proses tugas, dan juga untuk pengaturan jadwal ujian merupakan fitur khusus ya bagi pengguna dari si Akad 4.0 Materi Suteki untuk mempermudah mahasiswa maupun operator dalam menginformasikan dan pendaftaran kegiatan akademik, seminar, dan sertifikasi. Izin menginformasikan juga Bapak dan Ibu, fitur kegiatan akademik ini hanya tersedia di si Akad 4.0 versi reguler. Mungkin Bapak dan Ibu yang menggunakan si Akad 4.0 versi light, jikalau sudah merasa dibutuhkan fitur kegiatan akademik ini untuk mempermudah proses akademik juga di perguruan tinggi, mungkin nanti dapat diinformasikan ke bagian marketing dari Mata Arsiteki. Boleh ke Anggi atau ke Basifana atau ke kontak marketing yang Bapak Ibu miliki. Nah, untuk mungkin dari Bapak dan Ibu yang menggunakan si Aqua Point O versi reguler juga yang membutuhkan fitur seperti pengajuan surat, log jurnal, proposal, dan lain sebagainya itu bisa diinformasikan juga ke marketing yang ada di Matahari Suteki yang Bapak Ibu miliki kontaknya. Mungkin segitu apa ya pembahasan atau ulasan sedikit gitu ya mengenai apa sih yang akan dibahas di hari ini. Untuk selebihnya nanti akan ada Kang Iqbal yang memaparkan materi atau bukan memaparkan materi ya lebih tepatnya langsung demo nih ke si akadnya. Jadi Bapak dan Ibu yang memungkinkan untuk bisa langsung buka sistemnya gitu ya sambil cek gitu, sambil mungkin bisa praktek bareng boleh juga dibuka sistemnya. Nanti akan Kang Iqbal menyampaikan langsung. Nah, kita juga akan ada sesi diskusi ya Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan dengan tema yang terkait di hari ini nanti boleh ditanyakan saja di kolom chat live Zoom-nya. Izin menginformasikan juga tadi lupa ya di awal, apakah hari ini akan ada rekamannya seperti biasa Bapak dan Ibu di setiap expert series kita akan sediakan rekamannya dan juga akan ada sertifikat bagi peserta yang hadir di expert series. Nanti akan di-share link presensi di akhir acara ya di akhir expert series mau selesai nanti untuk rekaman file PPT serta sertifikatnya akan dikirim melalui email. Mungkin segitu saja untuk pengawalan dari pembahasan yang ini. Langsung saja ke poin utama di hari ini kita akan langsung demo ya Kang Iqbal karena di sini Kang Iqbalnya sudah ada juga. Nanti Kang Iqbal akan langsung mendemokan mengenai fitur kegiatan mahasiswa di hari ini. Baik, untuk waktunya akan Eh, Oke, terima kasih banyak Mbak Anggi Suar. oke aman tapi Iqbal atau aktif mesin. Oke, sekarang sudah lebih jelas, sudah aman? Sudah aman ya. Siap kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim di kesempatan siang hari ini kita bisa kembali berjumpa di satu bulan ini. Rasanya sering banget ketemu gitu ya di Zoom meeting. Selain untuk pelatihan revamp dosen, ada juga anda lain dan juga latihan hari ini di Expert Series gitu. Ini memang tujuannya tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Anggia bahwa agar fiturnya lebih optimal digunakan oleh Bapak dan Ibu. Barangkali selama ini mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya ada tidak ya fitur ini, ada tidak ya fitur itu. Nah, di Expert Series ini insya Allah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut begitu ya. Dan salah satunya di minggu ini, di jadwal kali ini akan membahas mengenai kegiatan mahasiswa. Tadi juga sempat disampaikan oleh Mbak Anggi bahwa fitur ini memang hanya tersedia di versi reguler saja begitu ya, tapi bagi Bapak Ibu pengguna versi LED gak apa-apa nanti ikut dulu barangkali tertarik nanti mau upgrade ke reguler juga sangat diperbolehkan gitu ya. Dan sebagai informasi di kegiatan mahasiswa ini sebetulnya terlalu bergema ya sebentar. Oke, terkait dengan kegiatan mahasiswa atau tema di hari ini, sebetulnya nanti ada tiga fitur atau tiga menu sekaligus yang bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu gitu ya. Yang pertama ada kegiatan akademik. Kegiatan akademik ini tuh kalau para pengguna siakat versi reguler pada saat pelatihan pasti disampaikan ada yang namanya kaitannya itu dengan komponen kegiatan di keuangan. Nah, itu kan perlu ada keuangannya dulu. Kemudian kalau mahasiswa mau ditagihkan maka harus daftar dulu. Nah, biasanya disampaikan seperti itu ketika pelatihan. Nah, ini yang hari ini akan kita bahas kembali barangkali Bapak Ibu lupa gitu ya. Nanti kita akan bahas kembali. Jadi intinya kegiatan akademik ini adalah untuk menagihkan keuangan kepada mahasiswa, tetapi peran terlebih seperti itu. Jadi, ntar kemudian baru ada tagihan keuangannya gitu. Nanti ini jauh lebih fleksibel sebetulnya kegiatannya apa saja, bisa KKN contohnya, PPL dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada seminar dan yang ketiga sertifikasi. Sebetulnya Bapak Ibu, seminar dan sertifikasi ini fitur yang kami sediakan kan, tapi memang tidak berkaitan dengan gitu ya. Maksudnya tidak digunakan pun ini sebetulnya tidak masalah. Tapi kami menyarankan agar lebih optimal ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu. Contoh aktivitasnya apa? Kalau seminar dan sertifikasi misal ya, dan juga alumni misalkan atau akan mengadakan eh, satu agenda yang memang perlu proses pendaftaran dulu nih gitu yang memang bentuknya seperti webinar atau seperti seminar. Nah, ini tuh nanti bisa dimanfaatkan Bapak Ibu gitu. Kemudian kalau sertifikasi juga sama, misalkan di kampus itu ada satu lembaga tertentu yang memang tujuannya untuk memberikan sertifikasi kepada mahasiswa gitu ya. Misalkan untuk proses sertifikasi TOEFL misalkan gitu ya sebelum skripsi. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan nantinya. Kalau yang mengakses bisa siapa saja, misalkan gitu ya. Sebetulnya tidak harus selalu super admin, tidak harus selalu admin univ, admin perguruan tinggi yang paling tinggi tidak harus gitu ya. Admin prodi, admin fakultas pun jika memang diberikan hak aksesnya itu sangat mungkin untuk mengakses dan membuat kegiatan di fitur tersebut. Rincinya nanti akan saya tunjukkan Pak Ibu ya. Dan juga tiga menu ini memang memiliki fungsinya yang masing-masing, tetapi di kesempatan kali ini kita akan bahas, semoga ini bisa bermanfaat gitu ya dan juga mengoptimalkan fungsi serta penggunaan dari Siakat 4.0. Saya izin share screen dulu. Ya, sudah muncul? Sudah ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini adalah portal mahasiswa nih, barangkali lupa gitu ya, atau mungkin karena jarang lihat. Jadi, ini tuh portal apa sebetulnya? Kenapa ini asing yang dilihat oleh Bapak dan Ibu? Sebetulnya bagi pengguna Siakat reguler, Siakat versi Lite sekalipun, ini portalnya sama gitu ya. Portal mahasiswa, tampilannya kurang lebih seperti ini. Ada dashboard, ada KRS, dan lain-lain. Tetapi yang membedakan di reguler dan versi Lite, salah satunya adalah menu kegiatan ini yang nanti akan kita bahas. Gitu. Di si akad reguler ini pasti sudah ada menunya kegiatan, tapi di versi light ini tidak ada. Nah, Suaranya double yang akan kan, kita Mas?
Ya, Suaranya suaranya. tadi double, Pak Iqbal. Kalau sekarang masih Pak atau sudah aman? Sudah aman, Kang Aman. Iqbal. Oke, siap. Nah, akan kita pelajari saat ini adalah menu kegiatan terdiri dari akademik, seminar, dan sertifikasi. Tapi kita akan mulai dari akan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Tapi ini adalah VOV-nya dari portal mahasiswa gitu ya. Jadi ketika diklik, nanti mahasiswa itu akan melihat satu menu pendaftaran. Contohnya seperti ini. Nanti ini bisa dibedakan juga pada setiap periode. Jadi misalkan ada periode 2526 ganjil gitu ya. Di 2526 ganjil ini ternyata ada pendaftaran KKN dan juga pendaftaran praktek. Jadwal pendaftarannya itu ada rentannya di sini gitu ya. Ada rentan tanggal pendaftarannya, kemudian ada kuotanya barangkali memang dibatasi yang sudah siswa tersebut apa. Oh ternyata ini yang belum terdaftar gitu ya. Biayanya berapa kalau misalkan nol ya otomatis langsung nanti setelah daftar akan muncul seharusnya dan biaya ini nanti akan dibayarkan bersamaan dengan biaya kuliah. Jadi akan masuk nih ke menu biaya kuliah gitu. Nah, mungkin ini oh ini ternyata yang dibutuhkan oleh kampus bagaimana cara settingnya. Untuk cara settingnya kita kembali kepada portal operator Bapak Ibu. Saya coba refresh dulu. Nah, kita kembali ke portal operator yang memang ini biasa digunakan oleh Bapak dan Ibu di kampus gitu ya, terkait dengan portal operator. Di mana sih proses settingnya sebetulnya untuk membuat jadwal akademik atau kegiatan akademik seperti tadi, itu dilakukannya di menu akademik kegiatan mahasiswa gitu. Nanti eh, Bapak Ibu masuk ke menu waktu dan kuota, selanjutnya silakan ditambahkan kegiatan. Tetapi hal tersebut dilakukannya oleh tim akademik, sedangkan tim akademik ini tidak memiliki akses misalkan untuk menentukan biaya. Nah, ini kan berarti harus ada kolaborasi antara tim akademik dan juga tim keuangan agar fitur bersih. Gitu. Kita mundur lagi, mulai harus dari mana nih Mas Iqbal biar bisa dipakai fitur kegiatan akademiknya. Fitur kegiatan akademik ini baru bisa dipakai yang pertama setelah tim keuangan setting nominal biayanya terlebih dahulu dan jenis-jenis kegiatan akademiknya terlebih dahulu. Kalau misalkan di bayangan Bapak dan Ibu bahwa nama-nama kegiatannya adalah KKN, tes TOEFL, praktik, dan relatif akademik, tapi itu tidak ditanya adangan durasi. Kemudian ada komponen untuk menambahkan kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Nama-nama komponen yang ada di sini. Jadi, nomor satu yang harus dilakukan adalah tentukan dulu, diskusikan dulu oleh tim akademik dan keuangan nama-nama kegiatan yang memang akan ditagihkan untuk kegiatan akademik gitu. Kalau misalkan sudah sampaikan kepada kami, nanti kami bantu tambahkan untuk nama-nama kegiatannya di sini. Contohnya ada praktikum, pendaftaran seminar, seminar ini tidak perlu, KKN misalkan, atau mungkin ujian susulan, ada makrab gitu ya, dan lain sebagainya. Nanti bisa ditambahkan dulu, dibantu oleh kami untuk menambahkan. Ketika hal ini sudah ditambahkan, sudah di-request nih ke kami ya Bapak dan Ibu untuk nama-nama komponen atau nama-nama kegiatan akademiknya. Nanti setelah kami tambahkan, kami akan informasikan kepada Bapak dan Ibu di kampus dan bagaimana cara menambahkan nominalnya. Cara menambahkan nominalnya, Bapak Ibu silakan akses menu keuangan, biaya dan beasiswa, kemudian ada biaya komponen kegiatan. Ketika diklik, nanti akan muncul. Tapi hal pertama yang harus dilakukan setelah tampil
tabelnya bukan langsung edit. Bapak Ibu tentukan dulu nominal biaya dan juga periodenya. Itu. Kalau misalkan ditagihkannya di genap, maka silakan sesuaikan dulu tabelnya menjadi genap, lalu tampilkan. Jika sudah, misalkan ini contoh KKN, Bapak Ibu silakan klik tombol edit. Nah, sesudah diklik tombol edit, Bapak Ibu silakan tambahkan biayanya di sini berapa. Gitu. Oh, ternyata untuk ilmu komunikasi biayanya itu 1 juta untuk bayar KKN. Oke, nah misalkan biayanya 1 juta gitu ya untuk biaya komponen kegiatan. Nah, ternyata KKN ini tuh ditagihkannya bukan di akhir atau pendaftarannya dibukanya bukan di akhir tapi sejak awal semester. Dan ada syarat-syarat untuk UTS dan UAS misalkan seperti itu. Maka diisi syaratnya di sini. Syarat UTS-nya berapa? Misalkan 500.000, syarat UAS-nya 1 juta karena harus sudah lunas. Gitu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa lengkapi dulu biayanya di sini. Nah, KKN ini di 2526 genap dibuka pendaftaran tetakan. Tapi sudah boleh daftar KKN sejak semester 5 atau sejak semester 6. Seperti itu. Nah, permasalahannya adalah biayanya berbeda. Untuk yang sudah semester 6, biayanya itu 1 juta. Tapi untuk yang masih semester 4, misalkan gitu ya, karena ini digenap, biaya KKN-nya itu sebesar 1.500.000 itu bagaimana? Tidak perlu khawatir karena kita ada menu biaya perangkatan. Bapak Ibu silakan klik tombol edit. Jika sudah diklik tombol edit, Bapak Ibu nanti inputkan nominalnya di sini. Angkatan 27 misalkan berapa nominal biayanya, angkatan 26, 25, 24 dan seterusnya atau yang diisi ini untuk angkatan-angkatan yang memang sudah boleh daftar KKN di periode 25-26 genap gitu. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk keuangan ini nggak terlalu jelimet, nggak terlalu sulit, tapi harus ada konsepnya dulu di kampus gitu ya. Pertama konsepnya itu kegiatannya apa saja. Yang pasti kegiatan akademik ini bertujuan untuk penagihan juga, tetapi harus ada pendaftaran dulu dari mahasiswa. Sebelum itu tentukan dulu nama-nama kegiatannya. Jika sudah tentukan biayanya oleh tim keuangan. Inputkan biayanya dulu. Jadi jangan buat kegiatannya dulu oleh akademik, tapi inputkan dulu nominalnya. Jadwalnya nanti belakangan. Sekarang yang penting nominalnya dulu setting. Masih Iqbal, boleh nggak nih di settingnya itu dari Camaba atau dari mahasiswa semester 1, padahal KKN-nya atau kegiatan lainnya itu baru dilakukan di semester-semester yang akan datang, di periode-periode yang akan datang. Boleh, sangat boleh disetting. Tapi pastikan dulu ketika menampilkan tabel, periodenya ditentukan yang sesuai gitu. Misalkan angkatan 26 nih, KKN-nya baru 3 tahun kemudian, berarti nanti periodenya setting dulu ke 29, 30, genap atau ganjil misalkan gitu. Kalau misalkan sudah, barulah inputkan nominal-nominalnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di kampus. Dan memang ini dengan keuangan. Kalau keuangan kami jelaskan ya, nominal itu tidak perlu diinput setiap semester. Nominal biaya tidak perlu diinput setiap semester. Kalau komponen keuangan cukup 1 kali di awal asal lengkap, semester berikutnya tinggal melakukan tagih, 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 tagih saja. Nah, berbeda dengan keuangan di komponen kegiatan karena ini perlu pendaftaran mahasiswa dan penentuannya di setiap semester, maka nominal biaya untuk komponen kegiatan perlu disetting per semester sesuai dengan periode yang berjalan. Seperti itu, Bapak Ibu, kurang lebih gambaran untuk cara input nominal biayanya. Gitu. Kurang lebih seperti itu ya, Bapak Ibu, untuk menginputkan nominal biayanya. Apakah sudah cukup jelas, Bapak Ibu, tergambar?
atau barangkali nih bingung? Oke, semoga sudah cukup jelas ya karena ini mungkin hal yang cukup biasa gitu ya, tidak terlalu rumit. Kalau ada tim keuangan yang hadir hari ini juga boleh gitu ya nanti berdiskusi untuk cara input ini. Nah, misalkan tim keuangan sudah ngasih informasi nih ke tim akademik bahwa eh, nominal sudah disetting gitu ya. Kalau mau buat jadwal silahkan dibuat. Nah, berarti berikutnya kita beralih ke tugas dari tim akademik. Tinggal akses menu akademik, Bapak Ibu, kemudian kegiatan mahasiswa, bukan aktivitas ya, karena ini berbeda, tapi kegiatan mahasiswa. Di kegiatan mahasiswa nanti silahkan akses menu waktu dan kuota. Sebetulnya ada settingan per prodi juga di sini Bapak Ibu, tapi kalau misalkan memang berfungsi untuk seluruh prodi, ya silahkan dibuat di sini saja di waktu dan kuota kegiatan umum. Inputnya atau cara settingnya bagaimana Bapak Ibu? Yang pertama kegiatannya dipilih dulu. Kalau misalkan sudah kuotanya berapa banyak gitu ya, ini perkirakan saja. Lalu tahun akademik genap dan murah hari ini di jam 2 siang misalkan sampai maksimal boleh daftar itu nanti di bulan depan di jam 2 siang juga. Misalkan seperti itu. Kalau misalkan sudah, silakan klik tombol simpan. Nah, nanti akan terlihat seperti ini. Gitu ya, akan muncul nih KKN 2526 genap gitu. Nah, kita sekarang apa yang harus dilakukan lagi oleh tim akademik dan keuangan? Sebetulnya pekerjaannya sudah selesai, Bapak Ibu. Keuangan sudah input nominal, akademik pun sudah menambahkan jadwal pendaftaran. Kalau memang pendaftarannya itu dilakukan sepenuhnya oleh mahasiswa, maka langkah selanjutnya adalah menginformasikan kepada mahasiswa bahwa pendaftaran KKN sudah dibuka. Nanti mahasiswa dapat akses menu kegiatan akademik ini, kemudian pindah periodenya ke genap, dan di periode genap akan muncul bahwa jadwalnya sudah ada. Nah, kenapa ini biayanya kosong? Karena tadi ketika setting yang perangkatannya belum diisi. Ini masihnya angkatan 21. Coba kita isi 1 juta. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah klik edit perangkatan, maka jangan sampai nol. Harus diisi agar di mahasiswanya ini tampil biayanya. Gitu. Nah, ini kan sudah muncul 2526 genap, KKN, jadwal pendaftaran, ini kuotanya, terisinya berapa, nanti ada biayanya 1 juta gitu. Kenapa di sini di luar jadwal? Karena pendaftarannya baru dibuka pukul 14.00. Nanti kalau misalkan mahasiswanya sudah sesuai dengan jadwalnya, baru mereka bisa mendaftar. Tapi sebelum ke mahasiswa daftar secara mandiri, kita coba tambahkannya itu oleh admin. Nah, kita balik lagi ke menu di operator. Ini waktu dan kuota sudah. Selanjutnya, kalau mau menambahkan peserta di menu pendaftaran, pilih jenisnya, kemudian sesuaikan periodenya, klik lanjut. Nah, nanti bisa ditambahkan NIM-nya di sini. Tinggal klik tambah. Otomatis nanti pendaftar atau mahasiswanya terdaftar dengan keterangan belum lunas. Di portal admin pun ini seharusnya terupdate menjadi sudah terdaftar. Nah, seperti ini. Terdaftar dan belum lunas. Gitu. Kalau memang dibantu ditambahkan oleh operator. Oh, ternyata ditambahkannya itu serentak gitu ya, karena ini tidak ada fitur impor, kami sediakannya berdasarkan kode MK misalkan. KKN ini baru bisa didaftar oleh mahasiswa, tetapi khusus untuk mereka yang mengambil mata kuliah tertentu. Misalkan ada yang namanya mata kuliah KKN, misalkan gitu ya.
Kalau mahasiswa yang KRS mata kuliah KKN, maka nanti akan otomatis terdaftar. Caranya tinggal searching aja kode makulnya di sini. Nah, misalkan di sini ada Pancasila misalkan. Nah, yang mengambil mata kuliah Pancasila di periode 2526 genap itu nanti bisa langsung tertambah, tinggal klik tambah per MK, otomatis nanti akan ada yang terdaftar. Nah, kenapa ini tidak ada gitu ya? Tidak ada yang terdaftar karena ternyata mata kuliah Pancasila ini tidak dibuka dan tidak ada yang KRS makul tersebut di periode 2526 genap sehingga tidak muncul. Gitu. Nah, ini adalah cara apabila pendaftarannya itu tidak dilakukan oleh mahasiswa, tapi didaftarkan oleh admin, oleh operator, oleh tim akademik. Nah, maka tinggal tambahkan di sini NIM-nya atau berdasarkan kode mata kuliah. Gitu. Kalau mau cari peserta gimana? Mau lihat? Tinggal ke menu cari peserta. Kemudian sesuaikan periodenya, lalu tampilkan. Nanti akan muncul daftar nama mahasiswa yang sudah terdaftar. Gitu. Barangkali perlu untuk laporan gitu ya, mana yang belum lunas, mana yang sudah, nanti bisa dicetak juga. Gitu. Kurang lebih sebetulnya seperti itu Bapak Ibu kalau untuk kegiatan akademik. Jadi cukup sederhana gitu ya. Fiturnya tidak terlalu rumit juga, tetapi memang eh, ini dapat diakses apabila Bapak dan Ibu di kampus atau di perguruan tingginya itu menggunakan yang versi reguler. Barangkali ini diperlukan, Bapak Ibu nanti bisa koordinasi dengan tim marketing gitu ya, karena eh, harus upgrade ke versi reguler. Tapi kalau misalkan mau nanya-nanya dulu nih gitu ya, ke tim support nih kayak saya gitu, itu juga boleh, tidak masalah. Seperti itu. Sekarang kita coba VOV-nya kalau misalkan mahasiswanya daftar sendiri. Nah, kita update. Sekarang kita coba refresh lagi di portal mahasiswa. Nah, ini udah bisa daftar. Tinggal klik daftar. Sudah terdaftar gitu ya. Mau dibatalkan oleh mahasiswa, tinggal batalkan. Gitu. Kalau mau daftar lagi, tinggal klik daftar. Nah, nanti yang 1 jutanya gimana? Kita ingat namanya KKN 2526 genap. Kita cek biaya kuliah Bapak Ibu. Di biaya kuliah, kemudian 2526 genap. Itu sudah masuk semester 10 untuk mahasiswanya. Nah, ini ada KKN. Biayanya 1 juta. Gitu. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya untuk menu kegiatan mahasiswa. Sebelum dilanjutkan ke seminar dan sertifikasi, barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, boleh silahkan. Silakan ya Bapak dan Ibu jika kalau ada yang ingin ditanyakan terkait fitur yang tadi dijelaskan Kang Iqbal, boleh langsung aja ditanyakan di kolom chat Zoom atau boleh langsung open mic juga boleh. Oke, ini sudah ada pertanyaan nih Kang Iqbal di kolom chat live Zoom. Sebetulnya ini dari UPT TIMK STBA. Ini sebetulnya tidak berkaitan ya dengan materi kita di Ya, hari ini. Mungkin nanti boleh dijawab, tapi sebelum ke STBA, izin ke Pak apa ya Pak Imat dulu ini ke Pak Imat dulu untuk laporan kegiatan mahasiswanya gimana Mas? oke. Oke. Oke, siap. Untuk laporannya sendiri ada di menu yang tadi ya Pak ya di kepesertaan. Nah, nah, di sini di cari peserta ini juga ada terlihat nanti siapa saja yang sudah terdaftar gitu ya dengan keuangannya. Jadi mana yang sudah lunas, mana yang belum gitu ya, mana yang sudah terdaftar, mana yang belum dan ini siapa yang mendaftarkannya. Nanti akan terlihat laporannya sementara hanya ada di sini saja Pak untuk melihat peserta-peserta yang terdaftar. Kalau laporan keuangan itu nanti ada di keuangan sendiri gitu. Ada di rekap keuangan di menu keuangan gitu. Kalau laporan siapa yang mendaftar ada di
menu yang tadi, kalau misalkan laporan keuangan, di sini ada di laporan keuangan, bisa dari piutang, bisa dari tagihan per mahasiswa, gitu ya, laporan pembayaran, dan lain-lain. Jadi kalau penggunaan laporan keuangan masih sama seperti sebelumnya, tergantung yang digunakannya mau yang mana. Bisa juga di menu laporan keuangan mahasiswa, nanti di sini ada rekap pembayaran atau transaksi mahasiswa. Gitu. Kalau laporan yang mendaftar ada di kegiatan mahasiswa, kemudian dicari peserta, nanti ditampilkan saja sesuai dengan kegiatan dan periodenya, barulah nanti akan muncul daftar mahasiswanya. Gitu. Kemudian sebetulnya tadi ini mungkin karena menyinggung mengenai keuangan gitu ya, dari STBA bertanya apakah di versi penagihan kekurangan biaya kuliah kepada mahasiswa apakah ada? Kalau kekurangan biaya sebetulnya di sistem kami itu yang ditagihkan nominalnya nominal yang fix gitu ya, yang sudah pasti. Misalkan semester ini biaya apa SPP 1 juta, nanti ternyata ada aturan baru harusnya 1.200.000, maka tinggal diupdate saja tagihannya, maka nominal yang sebelumnya 1 juta dan sudah lunas akan terupdate menjadi 1.200.000 dan belum lunas. Contohnya seperti itu. Gitu. Tapi lebih lanjut boleh nanti kita komunikasi di grup ya mengenai keuangan. Kurang lebih seperti itu. Sepertinya ini mungkin Mbak Anggi ya kalau kegiatan mahasiswa, kegiatan akademik bukan hal yang asing untuk Bapak dan Ibu gitu ya, sehingga eh, bukan hal yang sulit gitu. Kalau untuk surat dan juga lembaga, Bapak Ibu, Pak Imad, ini nanti secara kegiatan ini sih sebetulnya tidak ada gitu ya, karena ini salah satu tujuan dari kegiatan akademik ini adalah untuk membuatkan tagihan, tetapi tagihan itu hanya ditagihkan kepada yang mendaftar saja. Kalau misalkan pendaftaran KKN atau misalkan butuh suratnya pengajuan lembaganya di mana, kita ada satu add-on yang tadi sempat dibahas oleh Mbak Anggi, yaitu fitur surat. Kalau kampus pakai fitur tersebut, nanti bisa sekaligus dengan pengajuan mahasiswa ingin mengajukan nih untuk surat permohonan mengajukan KKN di mana gitu ya, atau PPL, atau mungkin KP gitu dan seterusnya. Gitu. Kurang lebih seperti itu, Pak Iman. Ini semoga kita nggak salah nyebut ya Mbak Anggi, ini betul namanya Pak Imad. Betul. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan belum ada, oke. Kalau pakai UKT, apakah kira-kira kegunaan yang lain? Kalau misalkan kampus pakai UKT nih, mau ada mau ada KKN, mau ada apa? Mau ada KKN, mau ada PPL, KP dan lain-lain, tapi biaya itu sudah tercover semua di UKT, misalkan begitu ya Pak ya. Fungsinya ini untuk apa sih sebetulnya gitu ya fungsi kegiatan mahasiswa ini bisa juga untuk merekap siapa saja yang memang akan mendaftar KKN, mendaftar KP atau mendaftar kegiatan-kegiatan lain. Tapi gimana nanti soal biaya? Biayanya oleh tim keuangan tinggal disetting nol saja. Jadi ketika mahasiswa klik daftar, ya mereka akan otomatis langsung lunas tanpa ada tagihan tambahan. Gitu. Kurang lebih seperti itu, Pak, fungsi lainnya. Seperti itu. Ada lagi barangkali Pak Imad atau Bapak Ibu lain nih soal kegiatan akademik. Kalau misalkan UKT dibuat syarat untuk bisa daftar KKN, apakah bisa? Kalau ini tidak memungkinkan, Pak, karena ada di dua fitur yang berbeda. Gitu. Tidak ada prasyaratnya kalau misalkan untuk kegiatan akademik ini. Gitu. Karena ini ada khusus kalau misalkan eh, nanti daftar tapi ada tunggakan ya tetap saja masih bisa mendaftar di kegiatan akademik ini. Gitu. Jadi ini berbeda dengan skripsi. Kalau fitur skripsi mungkin Bapak Ibu di kamu sudah pakai yang versi reguler. Eh, Mahasiswa baru bisa daftar skripsi kalau sudah lunas itu baru memungkinkan. Gitu. Kalau misalkan kegiatan-kegiatan yang memang fiturnya ditambahkannya di kegiatan akademik itu belum memungkinkan untuk ada prasyarat. Seperti itu. Barangkali ada lagi.
Kalau misalkan cukup, izin saya lanjutkan kembali ke fitur selanjutnya, ada seminar dan sertifikasi yang memang ini juga bisa dioptimalkan penggunaannya oleh Bapak Ibu. Begitu ya. Ini sambil berjalan saja. Nah, kita balik lagi nih ke portal mahasiswa, Bapak Ibu ya. Di portal mahasiswa itu, di menu kegiatan tadi disebutkan ada akademik, ada seminar, ada sertifikasi. Saya mau ke seminar dulu gitu ya. Di seminar ini nanti calon mahasiswa, saya terdistract dengan PMB ini, mohon maaf Bapak Ibu, jadi calon terus. Eh, di seminar ini nanti mahasiswa satu bisa mendaftar secara mandiri gitu ya, bisa melakukan pembayaran secara langsung ke, oh, izin Pak Bapak atau Ibu ya, ini ada pertanyaan dari tapi berbeda dari pembahasan ini, bisa ke grup komunikasi di WhatsApp Pak. Nanti ada tim kami yang aktif juga. Nah, misalkan nih seminar gitu ya, seminar itu mahasiswa bisa mulai dari daftar, bisa melakukan pembayaran. Kalau ada resume yang harus dikumpulkan nanti, bisa mengumpulkan resume, kemudian bisa unduh sertifikat secara mandiri. Jadi kampus kalau mau mengadakan seminar atau prodi mau mengadakan seminar, maka tidak perlu repot-repot lagi harus blast email ngirim sertifikat gitu ya, atau harus menagih-nagihkan pembayaran, tidak perlu. Cukup membuat satu aktivitas seminar misalkan. Nanti mahasiswa mendaftar, sesudah itu mahasiswa nanti akan melihat sendiri di sini di daftar transaksi. Mana yang harus unggah resume, mana yang statusnya belum ada, apakah statusnya lulus, gitu ya. Kemudian nanti bisa kalau lulus, ini bisa di sini. Ketika lulus bisa unduh sertifikat secara mandiri, gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini cara settingnya gimana sih gitu ya, biar bisa sampai dengan unduh sertifikat. Sebetulnya di sini saya sudah buat ya salah satu sampel yang lagi ramai juga nih gitu ya, ada LPDP Scholarship. eh Kita buat contoh deh, ini seminar di kampus agar lebih relate. Nah, ini gimana sih cara membuat agar muncul di mahasiswa seperti ini? Bapak Ibu dari portal operator yang tadi, silakan klik tombol akademik, kemudian klik menu seminar di sini, di aktivitas akademik. Klik seminar, nanti otomatis akan akses menu dengan tampilan yang berbeda. Silakan akses menu jurusan, mohon maaf, akses menu event, kemudian di menu event ini ada seminar dan sertifikasi. Silakan ke seminar. Nah, di seminar ini Bapak Ibu bisa ke pengaturan dulu. Pengaturan di sini tuh untuk apa? Untuk menambahkan kategori seminarnya. Apakah seminar nasional, seminar internasional, atau mungkin kategori-kategori lain yang dirasa diperlukan oleh Bapak dan Ibu di kampus. Gitu. Kemudian di sini tinggal klik tambah saja, lalu di sini nama kategorinya apa. Nah, ini berkaitan dengan SKPI memang gitu ya. Nanti harus buat dulu kelengkapan di SKPI. Di menunya ada di akademik, SKPI, kemudian ada jenis kelengkapan. Nah, ini harus ditambah dulu di sini jenis kelengkapan SKPI-nya. Kalau misalkan sudah, baru bisa buat aktivitas seminar di sini gitu ya. Nama kategori, jenis kelengkapannya masuknya kemana. Kemudian kalau sudah, ini juga ada aturan. Aturan ini apakah mahasiswa dapat membatalkan seminar atau tidak. Jadi kalau udah daftar seminar nih, mereka boleh batalin nggak seminarnya gitu ya, atau daftar pendaftarannya. Kalau misalkan boleh, nanti tinggal di switch saja. Kemudian ada redaksi sebelum dibatalkan atau tidak gitu ya. Kalau misalkan ada, silakan diisi. Jadi ini hanya aturan sederhana, simpel saja gitu ya. Nanti silakan ditambahkan. Kalau sudah, kita mulai masuk ke data seminar. Nah, sekarang tentukan dulu periodenya. Di sini di atas sebetulnya ada menu bar gitu ya. Ada live, ada draft, ada dibatalkan. Sebetulnya kalau live ini berarti sudah tampil di mahasiswa untuk agendanya. Kalau draft berarti masih disembunyikan. Kalau misalkan dibatalkan berarti memang kegiatannya dibatalkan oleh Bapak dan Ibu di kampus. Gitu.
gitu. Kemudian di sini juga ada pilihannya live draft atau dibatalkan, dan ada tombol hapus atau edit. Kalau misalkan hapus berarti seminarnya ini dibatalkan, nggak jadi nih ditambah gitu ya. Bisa langsung dihapus saja gitu atau dibatalkan. Kalau mau diupdate tinggal klik tombol update. Tapi Bapak Ibu pasti menginginkan cara buat dari awal. Nah, cara buat dari awal tinggal klik tambah seminar. Ditambah seminar ini silakan nama seminarnya ditambahkan gitu. Seminar nasional. Kemudian dalam bahasa Inggrisnya ini juga boleh gitu ya ditambahkan. Kalau misalkan tidak ada disalin saja yang bahasa Indonesia. Kemudian kategorinya dipilih yang tadi kita buat dan tingkatannya juga dipilih gitu ya. Kemudian nama penyelenggaranya siapa? Misalkan Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, ini jumlah pesertanya ditampilkan atau tidak, ini pilihan Bapak Ibu ya. Kalau misalkan ditampilkan, nanti mahasiswa itu bisa mengetahui berapa banyak yang sudah daftar untuk seminar tersebut. Karena terkadang kan mahasiswa terpengaruh oleh pendaftar lainnya. Oh, ini kayaknya ramai nih gitu ya, karena yang daftarnya banyak. Maka nanti ini bisa diaktifkan. Tapi kalau dirasa ini tidak perlu diaktifkan gitu. Kemudian di sini juga ada kuota. Nah, ini barangkali dibatasi gitu ya karena offline. Jadi maksimal 100 misalkan gitu dan cadangan 10 deh ini masih muat gitu ya. Ini poin ke SKPI walaupun belum bisa ditampilkan. Nah, ini periodenya ditentukan. Ini untuk periode berapa? 25, 26, genap misalkan gitu ya. Nah, tanggal mulai daftarnya tanggal berapa? Mulai dari hari ini sampai dengan maksimal di besok karena seminarnya itu dilaksanakan hari Senin misalkan. Deskripsinya boleh dilengkapi gitu ya, seminar ini dan lain-lain gitu ya. Kemudian pencapaiannya apa, mahasiswa dapat mengetahui mengenai, nah ini bisa dilanjutkan. Ini juga barangkali perlu di bold, italic, underline gitu ya. Atau seperti ini juga bisa. Atau paragrafnya mau ditentukan. Iya, sebentar izin saya stop share dulu. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, nanti ini bisa disesuaikan gitu ya. Kalau misalkan sudah, jangan lupa poster seminarnya ditambah. Tinggal diklik upload foto, boleh JPG, PNG, atau JPEG, kemudian ditambahkan. Kalau sudah ditambahkan seperti ini, silahkan diklik selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini juga ada pilihan nih biaya. Kalau untuk yang umum memang sebetulnya fiturnya sudah ada, tapi masih kami kembangkan sehingga belum bisa ditambahkan biayanya. Jadi yang umum belum bisa nih, tapi kalau untuk alumni dan mahasiswa sudah memungkinkan. Misalkan untuk alumni ini ada biaya 150.000, tapi kalau untuk mahasiswa gratis misalkan, maka isi nol. Batas bayarnya kapan? Karena pendaftarannya terakhir besok, ya pembayaran pun terakhir besok, tapi ada toleransi sampai dengan jam 2 siang misalkan. Kemudian prodi di sini nanti untuk prodi apa saja tinggal dipilih. Kalau misalkan untuk semua prodi, silakan pilih semua gitu. Nah, di sini juga ada batasan angkatan, angkatan minimum dan angkatan maksimum. Kalau ada gitu ya, prasyarat MK jumlahnya berapa? Satu. Tambahkan prasyaratnya di sini. Mata kuliahnya apa? Misalkan harus sudah mengambil mata kuliah matematika. Nah, ini wajib. Misalkan prasyaratnya minimum nilainya harus B. Kalau misalkan tidak memenuhi prasyarat tersebut, maka nanti mahasiswa tidak bisa mendaftar seminar gitu. Kemudian kita next lagi. Di sini ada daftar jadwalnya. Barangkali seminar itu kan series ya. Ada yang series gitu, ada yang pertemuan satu, pertemuan dua, tiga, empat. Tapi kalaupun pertemuannya hanya sekali, boleh diinput di sini satu kali aja. Nama pertemuannya apa? Seminar nasional apa gitu ya. Pertemuannya kapan? Oh, ini seminarnya hari Sabtu, misalkan jam 11 siang sampai dengan jam 12 hanya 1 jam. Tempatnya di mana? Ruang serbaguna.
Kemudian ini batas kirim resume. Oh, kirim resumenya itu batasannya adalah di hari yang sama tapi lebih sore itu jam 7 lebih malam gitu ya. Pembicaranya siapa nanti boleh ditambah di sini. Kalau sudah silakan klik tambah. Kemudian selanjutnya, nah di sini Bapak Ibu bisa menambahkan sertifikat desain sertifikat. Ini juga berfungsi agar Bapak Ibu tidak perlu blast sertifikatnya lagi. Gitu. Kalau misalkan sudah, tinggal tambahkan sertifikatnya di sini template-nya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, untuk namanya gimana nih biar otomatis? Di sini sudah ada di sebelah kanan Bapak Ibu. Ada nama, NIM gitu ya, ada teks khusus, tanggal, dan lain-lain. Jabatan penanda tangan. Nah, kalau misalkan yang butuhkan hanya menambahkan nama, tinggal klik saja nama, tentukan ukurannya, jenis fontnya juga ditentukan. Kalau misalkan sudah, nanti ini boleh posisinya ditentukan juga sesudah ditambahkan. Nah, tinggal dibuat saja seperti ini. Nah, tinggal digeser, misalkan, oh ini terlalu kotaknya terlalu kecil, dibuat lebih panjang. Oh, mau di bold, tinggal klik, mau di italic, tinggal klik italic, underline. Oh, posisinya harus di tengah, boleh gitu ya. Warnanya mau diganti jadi merah, mau diganti jadi warna orange, itu juga boleh. Gitu. Kemudian nanti mau ganti gambar, tinggal klik ganti. Oh, mau menambahkan NIM, misalkan perlu nama dan NIM. Nah, ini contohnya seperti ini ya, previewnya. Mau nama dan NIM, tinggal pilih di sini NIM, lalu tinggal ditambahkan. Maka otomatis nanti akan ada NIM. Kenapa ini kok kecil ya? Karena ini ukuran fontnya cuma 12 gitu. Nah, ini nama dengan NIM misalkan gitu. Ini juga memungkinkan. Kalau salah gini gimana tinggal diklik saja terus hapus. Oh, penanda tangan misalkan ini eh, gambarnya belum ada misalkan mau ditambahkan manual. Tinggal unggah dulu saja nama TTD yang nama yang menandatanganinya siapa, jabatannya apa, lalu diunggah. Nanti tinggal pilih di sini jenisnya. Jabatannya apa, namanya siapa, tanda tangannya mana gitu ya. Nanti tinggal tambahkan. Tapi saran saya kalau memang tanda tangannya digital gitu ya dan sudah bisa didesain untuk disertifikat, jadi semua sertifikat tanda tangannya sama ya maka langsung aja didesain sertifikatnya diisi gitu. Seperti itu. Kalau ada nomor sertifikat, kalau untuk nomor sertifikat saat ini belum memungkinkan Pak, yang memungkinkan baru tanggal. Jadi kalau nomor sertifikat itu kan nomornya eh, apa masing-masing berbeda ya. Kalau di sini belum ada. Kalau untuk nomor sertifikat. Tuh. Tapi itu bisa menjadi masukan untuk kami ya Pak ya karena eh, biasanya dibutuhkan juga gitu ya. Ada yang memang penomorannya resmi jadi eh, ada nomor sertifikatnya yang nomor urutnya itu nanti berbeda-beda setiap peserta. Kalau misalkan sudah, nanti silakan klik simpan. Sesudah diklik simpan, nanti akan muncul di portal mahasiswa di periode genap. Nah, kenapa ini yang munculnya ganjil? Karena mahasiswanya saat ini masih di periode 25-26 ganjil. Gitu. Nah, tapi kurang lebih tampilannya nanti akan seperti ini. Tinggal klik lihat saja, kemudian nanti di sini ada deskripsi yang tadi sudah kita buat, Bapak Ibu. Kemudian bisa di-share juga gitu ya. Atau kalau misalkan mau daftar, tinggal klik daftar sekarang. Kalau misalkan mau lihat jadwal dan pembicaranya, tinggal diklik. Nanti akan terlihat di sini webinar sesi satu kapan gitu ya, ruangannya di mana, dan siapa pembicaranya. Kalau misalkan dirasa mau mendaftar, tinggal klik daftar sekarang. Nah, nanti sudah terdaftar. Jika sudah terdaftar seperti ini, mahasiswa bisa kembali lalu akses menu daftar transaksi seminar nanti akan muncul di sini.
jadwal dan pembicaranya pasti akan terlihat gitu ya. Ini siapa saja hadir atau tidak. Kemudian nanti di sini akan juga bisa unggah resume. Tinggal diklik, kemudian unggah resume. Kenapa ini belum bisa unggah? Karena belum ada kehadiran. Gitu. Lalu tampilan di portal operatornya bagaimana? Tampilan di portal operatornya nanti bisa di sini kita refresh dulu. Nah, nanti akan terlihat ada ini pertemuannya ada satu yang tadinya webinar sesi satu. Nah, kemudian nanti akan terlihat juga di sini pendaftarnya siapa saja. Ketika diklik akan terlihat, oh ternyata ini ada pendaftarnya. Kategorinya, oh ternyata misalkan ini bayarnya kan 100.000. Mau dipotong nih jadi lunas, misalkan tinggal isi potong. Kemudian ini nominal atau persentase. Dipotong persentase misalkan 100% dengan keterangan Mapres gitu. Kalau sudah simpan potongan otomatis nanti biayanya akan lunas. Gitu. Jadi balik lagi ke data seminar Bapak Ibu, kemudian nanti lihat pendaftarnya. Kalau sudah muncul pendaftar, nanti bisa menambahkan potongan. Kalau di portal operator tidak ada fitur seminar, kemungkinan Bapak Ibu perguruan tingginya menggunakan versi lite. Dipastikan juga bahwa sudah menggunakan versi reguler untuk si akadnya. Gitu. Nah, kemudian selain menambahkan potongan di kepesertaan tadi ini juga bisa menambahkan peserta, jadi membantu mendaftarkan mahasiswa gitu ya ke dalam seminar. Nanti tinggal dicari NIM-nya. Kemudian kalau sudah muncul, nanti tinggal diklik tombol simpan. Maka nanti otomatis akan terdaftar. Gitu. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Dan juga di sini nanti akan terlihat juga kepesertaannya. Bentar, di data seminar tadi ada peserta. Nah ini pertemuannya, kemudian diklik. Kalau sudah diklik, nanti ada kehadiran dan resume. Kalau misalkan ini mahasiswa sudah mendaftar gitu ya, sudah lunas, sudah bayar, dan agenda sudah dilaksanakan, maka selanjutnya adalah melakukan presensi atau kehadiran. Jadi nanti ini bisa diupdate menjadi hadir atau tidak hadir. Memang presensinya masih manual ya Bapak Ibu, jadi harus harus dibantu update dulu. Gitu. Tinggal klik hadir gitu ya, hadirnya jam berapa, lalu simpan perubahan. Gitu. Maka nanti akan terupdate dan mahasiswa bisa unggah resume di sini. Gitu. Mahasiswa di portal mahasiswanya nanti akan ada resume, tinggal klik dulu upload resume. Di sini keterangannya sudah hadir, tinggal serahkan resumenya. Gitu. Resumenya bentuknya apa? Biasanya resumenya bentuknya PDF. Kemudian kirim. Kalau sudah selesai dikirim, nanti akan otomatis terupdate juga di sini. Di resume nanti terlihat mahasiswa tersebut sudah unggah, lalu statusnya apa? Sudah di verified, misalkan nilainya 100. Kan. Gitu. Nanti ada keterangannya kalau sudah verified di mahasiswa akan ada keterangannya bahwa seminar mereka ini sudah lulus. Nah, di sini. Kalau sudah lulus dan lunas ini baru bisa unduh sertifikat. Nah, ini nanti sertifikatnya seperti ini. Mereka bisa unduh secara mandiri. Seperti ini. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk aktivitas seminar gitu ya. Jadi tadi ada proses presensi, ada proses unggah, resume gitu ya. Kemudian ada jadwal pembicaranya dan ruangannya di mana. Bahkan sampai dengan sertifikat bisa diunduh secara mandiri gitu. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Sebelum ke sertifikasi mengenai seminar, apakah ada yang perlu didiskusikan terlebih dahulu? Boleh, silahkan. Oke,
Ya kan ya Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut ke fitur yang akan dibahas selanjutnya, jika ada yang ingin dibahas atau ditanyakan terkait fitur seminar, boleh langsung ditanyakan dulu di kolom chat live Zoom atau mau raise hand langsung untuk bisa open mic boleh banget. Oke. Oke, tapi sepertinya memang Bangi fiturnya Mm-mm. tidak terlalu rumit gitu ya. Iya Tapi ini ya. yang sering kelewat bagi pengguna siakat reguler nih mau mengoptimalkan, tapi Mm-mm. sering sekali eh, lupa gitu ya fiturnya atau cara pakainya. Nah, sekarang kita reminder lagi cara penggunaannya di agenda Expert Series hari ini. Betul. Kadang Gitu. karena terlalu banyak juga mungkin ya Bapak Ibu sibuk juga dengan kegiatan lainnya lupa gitu kalau sebetulnya ada gitu fitur seminar yang bisa dioptimalisasikan. Oke, ini ada pertanyaan Kang Iqbal dari Ibu Siti. Apakah pembayaran untuk kegiatan mahasiswa bisa diatur secara bertahap seperti pembayaran biaya kuliah atau SPP? Oke, maksudnya bertahap itu mungkin cicilan ya. Oke, sebetulnya selagi aturannya boleh diperbolehkan cicilan, gitu ya, seperti SPP, maka biaya kegiatan mahasiswa yang tadi pun, kegiatan akademik atau seminar pun itu bisa dilakukan cicilan. Jadi aturannya tetap akan berfungsi sesuai dengan aturan yang berlaku di kampus, gitu, yang diterapkan ke Siakat. Boleh cicilan kah, atau cicilan per komponen, atau harus langsung lunas, seperti itu, Ibu. Oke, siap Kang Iqbal. Terima kasih. Mungkin kita langsung lanjut ke ini ya menu yang Sertifikasi, sertifikasi. boleh. Jadi ada satu menu lagi Bapak Ibu, sebetulnya untuk sertifikasi ini sangat mirip sekali gitu ya dengan agenda seminar. Jadi yang sertifikasi ini nanti mahasiswa bisa daftar satu agenda sertifikasi walaupun memang proses ujiannya atau proses sertifikasinya dilakukan di luar dari di luar dari sistem Siakad, tapi untuk pendaftarannya itu bisa dilakukan dari Siakad. Menunya ada di mana? Menunya masih sama, ada di event, kemudian sertifikasi. Nah, ini juga sama ada pengaturannya dulu Bapak Ibu. Tinggal akses menu pengaturan untuk menambahkan kategori, lalu di sini juga ada aturannya. Jadi sama persis yang harus dilakukan setting pertama adalah pengaturannya terlebih dahulu. Gitu. Kemudian, apalagi yang selanjutnya akan dilakukan yaitu menambahkan daftar seminarnya di sini. Tambah seminar, nama seminarnya apa? Seminar Sertifikasi Internasional. Ini misalkan mengenai mikrotik MTCNA misalkan gitu ya. Dalam bahasa Inggrisnya nanti tambahkan juga boleh. Nah, kategorinya misalkan ini sertifikasi jenisnya tingkatnya internasional, namanya nama penyelenggaranya siapa misalkan gitu ya. Nanti pesertanya boleh di sini sama persis seperti yang tadi ya. Eh periode pendaftaran gitu ya dan lain-lain. Kita coba ke 2526 ganjil. Mulai daftar per hari ini jam 8 pagi, selesainya maksimal besok jam 12 siang. Template sertifikatnya, nah ini bentar, ini nomor. Deskripsi, saya agak lupa ini apakah untuk nomor atau bukan, tapi kita coba dulu. Deskripsinya misalkan sertifikasi MTCNA. Oh ini posternya belum, kita tambahkan dulu. Kemudian di sini
Kita next. Kemudian di sini juga ada ketentuan biayanya berapa, maksimal tanggal bayar, program studinya, angkatan, kalau ada syarat daftar atau berdasarkan syarat MK boleh ditambah. Ini sama persis seperti tadi sertifikasi, jadwalnya ditambah, misalkan pertemuannya itu ujian dasarnya dulu, itu di lusa, misalkan gitu ya, selama 1 jam. Tempatnya di mana online, nanti boleh kirimkan link Zoom-nya di sini juga. Batas kirim resumenya kalau memang ada itu kapan dan di jam berapa. Kemudian klik tambah dan selanjutnya. Nah, di sini silakan ditambahkan sertifikatnya, template. Teks tanggal. Nah, oh iya betul. Kalau untuk seminar tadi tidak ada nomor sertifikat, tapi kalau sertifikasi itu ada nomor sertifikat. Di atas juga di sini ada ya statusnya draft atau live dan juga publish nilai hasil resumenya berapa. Kemudian nanti bisa ditambahkan di sini untuk sertifikatnya, templatenya. Nah, kemudian nanti boleh ditambahkan di sini nomor sertifikatnya, misalkan, dan juga nama dari penerima sertifikatnya. Ini yang nomor sertifikat kita ubah menjadi kecil dulu. Nah, misalkan seperti ini ya Bapak Ibu, ada nomor sertifikat, ada namanya. Kalau misalkan sudah, kita coba-coba dulu. Nah, kita coba di preview apakah memungkinkan. Nah, seperti ini. Nanti ada nomor sertifikatnya, namanya siapa, dan seterusnya. Kalau misalkan sudah, barulah disimpan. Kalau sudah disimpan, ini nanti akan terlihat ada beberapa pertemuan, berapa pendaftar gitu ya. Kalau ada yang salah, silakan. Kemudian dicoba lihat sertifikasi harusnya. Nah, ini ada sertifikasi gitu ya. Kemudian nanti mahasiswa bisa klik lihat. Kemudian ini sama persis, ada deskripsi, ada jadwal dan pembicaranya siapa gitu ya. Kalau memang ada jadwal ujiannya kapan gitu. Coba kita lihat. Kita ke data sertifikat. Nah, di sini juga bisa menambahkan jadwal ujian Bapak Ibu tadi ya di pertemuannya, kemudian barangkali ada tugas nanti mau ditambahkan, kemudian di sini ada jadwal ujian, tinggal klik lihat jadwal, tambah jadwal ujiannya kapan. Ujian lanjutan, misalkan tadi kan tanggal 28 ya. Kita coba ini mulai geser ke April tanggal 2 misalkan. Di jam 8 pagi. Ruang lab. Nah, kalau misalkan sudah, ini jadwalnya sudah ada, nanti mahasiswa juga di sini akan melihat jadwalnya. Nah, ini. Seperti itu. Kemudian kalau mau daftar bagaimana? Tinggal klik daftar sekarang, konfirmasi. Nah, nanti ini tercatat Anda sudah terdaftar. Tinggal kembali lagi, lalu di daftar transaksi sertifikat, di sini ada gitu. Apakah ada tugas yang harus diupload, nilainya berapa, nanti sertifikatnya bisa diunduh gitu. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya proses akan berjalan, kemudian dari sisi operator nanti akan melihat lagi, oh ternyata sudah ada peserta nih di sini satu gitu ya. Dan ketika sudah berjalan, nanti bisa diklik, sesudah diklik apa yang bisa dilakukan? Pembayaran. Oh, sudah bayar atau belum? Ternyata
ini biayanya memang nol gitu. Ini sudah lunas mahasiswanya, kemudian apalagi yang bisa dilakukan gitu ya? Bisa melakukan pengecekan tugas oleh mahasiswa yang dikumpulkannya. Tinggal diklik, kemudian tugas, nanti apakah sudah mengumpulkan atau belum, kemudian nanti misalkan nilainya berapa, ini waktu pengumpulan. Nah, ini karena belum masuk ke waktunya, kalau misalkan sudah gitu ya, baru nanti mahasiswanya ujian, ini eh, ujiannya hadir atau tidak. Kalau sudah hadir bisa disimpan, nanti nilainya juga bisa ditambah di sini. Statusnya lulus, nilainya 100 misalkan dipublish dan sertifikatnya bisa diunggah. Kan sertifikatnya tadi sudah ada ya sebetulnya, tapi kenapa di sini ada unggah kembali? Barangkali sertifikatnya lebih dari satu. Ada yang dari internal dari kampus yang diunduh, yang tadi kita tambahkan. Kalau yang eksternal misalkan dari MTSNA dari Mikrotik Akademinya nanti bisa diunggah di sini. Gitu. Kemudian tinggal simpan. Ada fitur import nilai juga, ada fitur upload sertifikat massal juga sehingga nanti mahasiswa ketika cek resume atau rekapan dari sertifikasinya, contoh yang ini sertifikasi internasional, lalu ketika diklik nanti baru akan muncul. Ada unduh sertifikat yang warna hijau tadi yang ditambahkan ketika pendaftaran. Nah, yang ini, nah seperti ini. Ada juga, oke, oke berfungsi. Nah, ada juga di sini sertifikat eksternal. Jadi ada dua unduhannya. Bisa dipakai dua-duanya atau salah satu. Gitu. Kurang lebih seperti itu sebetulnya Bapak Ibu untuk sertifikasi. Jadi eh, tidak sulit. Link presensi untuk sertifikat sebetulnya itu dilakukannya di luar sistem. Jadi eh, sebentar ini kita loading. Nah, sebentar ini loading. Iya, seperti itu. Jadi untuk presensinya nanti bisa dilakukan secara manual oleh operator di luar dari sistem. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lagi, apakah ada unduh Twibbon dan juga ucapannya gitu ya? Kalau misalkan Twibbon dengan ucapannya saat ini belum memungkinkan Pak di sistem kami. Tetapi kalau misalkan mau mengunggah Twibbon, nanti kampus itu bisa menambahkan link di pengumuman. Jadi nanti mahasiswa bisa akses menu berita atau pengumuman. Ketika diklik, nanti ada link yang tersedia, mahasiswa klik. Kemudian kalau sudah diklik oleh mahasiswa, mereka bisa mengisi Twibbon beserta ucapannya. Gitu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi bisa memanfaatkan fitur yang lain. Kurang lebih seperti itu sebetulnya untuk sertifikasi. Jadi ini sangat mirip dengan seminar, hanya saja kalau di seminar itu tidak ada nomor surat dan sertifikatnya hanya satu. Tapi kalau sertifikasi itu memungkinkan eh, untuk menambahkan nomor sertifikat. Gitu. Dibuat otomatis per peserta, betul. Nomor sertifikatnya nanti otomatis per peserta ya tadi ketika membuat aturan di sini di data sertifikat update. Nah, ini. Di sini template nomornya dulu, kemudian di sini digitnya berapa digit untuk penomorannya. Gitu. Kurang lebih seperti itu.
Oke, baik. Terima kasih, Kang Iqbal. Jadi sudah ya kita memaparkan untuk tiga fitur yang ada di kegiatan mahasiswa di Siakat. Nah, mungkin Bapak dan Ibu sebelum kita sudahi kegiatan expert series kita di hari ini, ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Boleh banget kita diskusi terlebih dahulu, boleh open mic langsung, atau jika ada yang bermasalah nanti boleh ditulis ke kolom chat live Zoom. Oke, ini dari Kaisan BAAK Polikan. Kak, apakah setelah ini kita bisa dapat recording pelatihan ini? Betul, nanti akan mendapatkan recordingnya ya, Bapak atau Ibu. Nanti kita akan share ke email ya. Nanti ada tim yang akan share link presensi. Baik. Oke, mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh banget. Dari Kang Iqbal, ada yang mau disampaikan? Dari saya sebetulnya sudah cukup, Mbak Anggi, itu tiga menu yang memang sebetulnya cukup sederhana ya, tapi bisa berimpact gitu kalau memang itu dioptimalkan oleh Bapak dan Ibu di kampus atau di perguruan tinggi. Dan juga ini sudah ada ternyata Mbak Anggi link presensinya ya, boleh Oke, siap. silahkan untuk diisi Bapak Ibu link presensinya. Nanti recording, kemudian apalagi Mbak Anggi yang dikirim ke Bapak Ibu? Recording, file PPT, dan juga sertifikat, Kang Iqbal. Sertifikat. Boleh. Jadi nanti pastikan penulisan namanya yang lengkap juga gitu ya. eh Biar nanti di sertifikatnya akan muncul gitu. Nah, kalau di kampus mau mengadakan seminar juga seperti ini, webinar gitu ya, nanti bisa dimanfaatkan fiturnya seperti tadi di menu seminar dan juga sertifikasi. Kalau misalkan mau pakai kegiatan mahasiswa seminar sertifikasi, boleh banget menghubungi tim marketing ya, boleh ke Mbak Anggi langsung, ke Mbak Sivana, ataupun ke tim marketing lain yang Bapak Ibu memiliki kontaknya. Dari saya cukup sebetulnya Mbak Anggi, mungkin mohon izin dicukupkan juga gitu ya. Sebelum dikembalikan ke Mbak Anggi, terima kasih banyak Bapak Ibu, semoga bisa bermanfaat fiturnya gitu ya, menambah pengetahuan dan juga cara penggunaan, dan penggunaan si Akad 4.0-nya semakin optimal lagi, lebih optimal lagi kalau menambah dengan aplikasi-aplikasi lain gitu ya. Sekali lagi terima kasih, dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Mbak Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Kang Iqbal untuk hari ini, untuk pemaparan materi atau sharing mengenai tema expert series di hari ini. Tentunya terima kasih banyak juga untuk Bapak dan Ibu atas waktu dan kesempatannya untuk bisa hadir ke Expert Series hari ini. Semoga di Expert Series hari ini materinya yang disampaikan oleh Kang Iqbal dapat membantu Bapak dan Ibu dalam mengoptimalkan pengelolaan kegiatan mahasiswanya di si Akad 4.0 ini. Dan jikalau Bapak dan Ibu ingin memaksimalkan, tapi nanti pada saat prakteknya ada apa ya, lupa lagi Kang Iqbal ini kayak gimana ya cara pengaturannya dan lain sebagainya, itu nanti seperti biasa aja Bapak dan Ibu langsung aja share pertanyaan atau kendalanya di WhatsApp grup koordinasi kampus Bapak Ibu masing-masing. Mungkin dari Anggi juga sekian. Mohon maaf bila dari kami ada kekurangan dan kesalahan. Sampai berjumpa di tema expert series selanjutnya. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa senantiasa sehat selalu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dengan senang hati, Bapak Ibu. Mari.